seorang laki-laki yang punya sifat sangat gampang emosi. Dia juga nggak jarang mengancam akan membunuh atau memukuli orang yang membuat dia kesal. Si laki-laki ini sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke istrinya, baik secara verbal ataupun fisik. Tapi akhirnya si istri ini pun tidak tahan. Karena semakin hari sifat buruk suaminya semakin menjadi-jadi. Entah kenapa si laki-laki tadi tuh benar-benar marah sampai dia tuh menuduh kalau adik kandung istrinya itu diam-diam menyimpan semacam perasaan suka ke kakak kandungnya. Dia tetap mengancam akan menghabisi sang adik ipar bersama seluruh keluarganya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Gara-gara emosi dan cemburu buta, ada seorang laki-laki yang sampai gelap mata dan berniat meracuni satu keluarga. Laki-laki ini kemudian merancang satu kejahatan yang menurutnya sempurna. Karena di kejahatan yang dia buat ini, dia nggak mau meninggalkan satu saksi pun. Tapi pada saat dia melancarkan aksinya, ada hal yang tidak diduga-duga terjadi. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang punya sifat sangat gampang emosi. Laki-laki ini dia sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian. Saat dia marah, dia juga nggak jarang mengancam akan membunuh atau memukuli orang yang membuat dia kesal. Dan bahkan mertua si laki-laki ini pernah diancam akan dibunuh cuman gara-gara si mertua ini menasehati si laki-laki untuk tidak gampang marah sama istrinya. Karena memang si laki-laki ini sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke istrinya, baik secara verbal ataupun fisik. Meskipun demikian, istri dari si laki-laki ini tetap berusaha sabar. Istri ini mengira, misalkan saya balik marah, nanti masalahnya malah nggak selesai. Suami saya itu wataknya keras. Kalau saya keras juga, nanti rumah tangga ini malah nggak bisa dipertahankan. Sang istri memilih untuk mengalah. Tapi akhirnya si istri ini pun tidak tahan. Karena semakin hari sifat buruk suaminya semakin menjadi-jadi. Puncaknya, istri si laki-laki ini menggugat cerai suaminya. Sang istri pun pulang ke rumah orang tuanya. Banyak keluarga dan teman-teman si istri yang mendukung keputusan si istri tadi. Mereka bilang, ya pantas saja, suamimu kan kasar banget. Kamu tuh udah beberapa kali dimaki-maki, bahkan sampai dipukul. Kok kamu tahan sih sampai saat ini? Baguslah kamu menuntut cerai. Dan bahkan ada juga beberapa orang yang pernah dimaki-maki dan diancam oleh si laki-laki tadi. Mereka bersyukur atas gugatan cerai istrinya. Mereka bilang, pantaslah laki-laki semacam itu biar aja mati seorang diri. Si laki-laki ini kemudian dengan berpura-pura baik, dia mendatangi rumah mertuanya dan memohon pada sang istri agar mau membatalkan gugatan cerainya. Tapi saat itu seluruh anggota keluarga si istri sudah terlanjur sakit hati. Mereka semua mendukung keputusan si istri ini untuk bercerai. Terlebih lagi, sang istri tadi punya adik kandung laki-laki. Adiknya ini nggak terima begitu dia dengar kakaknya ini sering mendapatkan perlakuan kasar dari kakak iparnya. Dan sang adik ini terus memberikan support pada kakak perempuannya. Tapi tindakan si adik ini justru memicu kemarahan si laki-laki tadi.
Suatu hari, si adik ini mengantarkan kakak perempuannya menggunakan motor ke pasar. Dan di situ terjadilah ada satu hal yang membuat si laki-laki tadi marah besar. Entah kenapa, si laki-laki tadi tuh benar-benar marah sampai dia tuh menuduh kalau adik kandung istrinya itu diam-diam menyimpan semacam perasaan suka ke kakak kandungnya. Cuman gara-gara dia ngelihat mereka berdua boncengan motor. Padahal kok dipikir secara logika, mereka berdua adalah kakak dan adik kandung. Jelas nggak mungkin terjadi perselingkuhan. Mungkin juga karena saat itu si laki-laki stres digugat cerai dan dia lagi dilingkupi rasa cemburu buta karena dia curiga istriku ini jangan-jangan begitu ngototnya menggugat cerai, jangan-jangan ada laki-laki lain. Dan itulah yang membuat si laki-laki ini gelap mata dan memfitnah adik iparnya. Dan dengan dipengaruhi oleh emosi yang menggebu-gebu, laki-laki tadi mendatangi rumah adik kandung istrinya. Di situ dia maki-maki adik iparnya itu dan dia ancam kalau sampai berani mendekati istrinya. Karena saat itu mereka belum resmi cerai. Adik kandung istrinya ini berusaha sabar. Dia jelaskan kalau dia hanya mengantar kakak kandungnya. Dan itu kan hal yang wajar buat kakak beradik. Tapi saat itu si laki-laki yang dibutakan oleh marah tidak bisa berpikir jernih. Dia tetap mengancam akan menghabisi sang adik ipar bersama seluruh keluarganya. Sang adik ipar ini tetap berusaha sabar. Walau dalam hatinya dia mulai emosi, mendengar keluarganya juga ikut diancam. Sampai suatu hari, sang adik ipar ini pun kehilangan kesabarannya. Jadi si adik tadi dia juga sudah menikah dan punya anak. Istri dari si adik ini sangat baik. Suatu hari, istrinya ini pulang ke rumah sambil menangis. Dan istrinya cerita kalau tadi dia baru saja dimaki-maki oleh kakak iparnya si suaminya ini. Jadi ceritanya istrinya ini nggak sengaja lewat di depan rumahnya si kakak ipar yang saat itu tuh masih emosi ke keluarga adiknya. Pada saat dia lewat depan rumah, si istrinya adik tadi tuh dimaki-maki oleh si kakak iparnya tanpa alasan yang jelas. Dan kata-katanya sangat menyakitkan dan betul-betul melecehkan martabat si istri ini sebagai seorang perempuan. Mendengar ini si adik ipar pun marah. Dia datangi rumah kakak iparnya tadi dan dia tantang kakak iparnya untuk keluar dari rumah dan berkelahi. Kalau kamu berani hadapi saya, jangan beraninya sama perempuan, dasar pengecut. Berkali-kali adik ini berteriak di depan rumah kakaknya sampai warga berdatangan dan kemudian menenangkan si adik ini. Tapi saat itu si kakak ipar gak berani keluar dari rumah. Dia malah bersembunyi karena dia takut akan dipukuli adiknya. Si kakak ipar ini, dia tuh sama sekali gak mengira kalau adik iparnya punya keberanian untuk menantang dia. Sampai suatu hari, dari rumah si adik ini terdengar suara orang berteriak minta tolong. Warga pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata si adik ini berteriak minta tolong karena dia menemukan istrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dapur rumah mereka. Menurut keterangan si adik ini, istrinya baru pulang dari mengantar anak mereka sekolah. Istrinya ini mengeluh haus, lalu dia pergi ke dapur dan dia ambil minuman dari kulkas. Tiba-tiba si adik ini dengar istrinya tuh teriak minta tolong sambil muntah-muntah dengan suara keras. Dan saat dia ini sampai ke dapur, dia lihat istrinya itu sudah terbaring di lantai dapur, kejang-kejang dan gak lama kemudian tidak bergerak lagi.
Si adik ini berteriak minta pertolongan warga untuk membawa istrinya ke puskesmas. Tapi sampainya di sana, sang istri sudah meninggal dunia. Warga pun menghubungi pihak yang berwenang, dan pihak yang berwenang membawa jasad si istri tadi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik didapatkan, di tubuh korban ini sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ada tanda mati lemas yang sangat jelas, di mana bibirnya kebiruan, dan di bagian bola mata ada pelebaran pembuluh darah. Selain warna kebiruan, di bibir ini di sekitarnya ada pengelupasan kulit berbentuk seperti lepuhan. Dan itu juga ada di bagian dagu, leher, hingga dada. Dan dari tubuh korban ini tercium bau yang agak ganjil seperti bau almond pahit. Dan pada saat diperiksa, lebam mayatnya warna merah terang. Jadi setelah orang meninggal dunia, kan peredaran darah berhenti. Akan terjadi pengendapan sel darah merah di bagian tubuh yang paling rendah. Dan kalau diperiksa, kita akan melihat bercak-bercak berwarna seperti warna darah. Itulah namanya lebam mayat. Pada pasien ini, lebam mayatnya warna merah terang. Ini menunjukkan kalau darahnya itu banyak mengandung oksigen, tapi oksigennya ini nggak bisa dipakai di jaringan. Dan dua tanda tadi, bau almond pahit dan juga lebam mayat yang warna merah terang, termasuk tanda-tanda khas keracunan sianida. Pada saat dilakukan otopsi, begitu dokter melakukan irisan, darah yang merembes keluar juga berwarna merah terang. Dan waktu saluran pencernaan korban ini diperiksa, dari bagian lidah, pangkal lidah, kerongkongan, sampai lambung, itu ada tanda lepuhan kayak ada iritasi. Dan pada saat diambil sampel dari darah dan urin korban positif mengandung racun potasium sianida. Jadi potasium sianida ini bekerja dengan cara dia menghambat agar jaringan tubuh ini tidak bisa memakai oksigen. Jadi tadi, biarpun darah banyak mengandung oksigen, oksigen ini nggak bisa dipakai buat metabolisme tubuh. Dan lama-lama korban yang keracunan akan mengalami mati lemas. Dari potasium sianida itu melukai jaringan. Jadi kalau terkena kulit akan menimbulkan lepuhan seperti luka bakar. Pada korban tadi dilihat ada iritasi di sekitar bibir, dagu, dada, dan juga di saluran cerna. Ini menunjukkan racun potasium sianida masuk ke tubuh korban dari mulut. Dan pihak yang berwenang melakukan olah TKP. Hasil olah TKP menunjukkan bahwa ada kandungan racun potasium sianida di semua minuman dan makanan yang ada di dalam kulkasnya korban. Bahkan susu bubuk milik anaknya korban juga mengandung sianida. Dan kalau ini nggak ketahuan, bisa-bisa satu keluarga ini meninggal dunia semuanya gara-gara keracunan. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan mereka mengetahui kalau sebelumnya suaminya korban ini sempat bertengkar dengan kakak iparnya. Warga juga memberikan keterangan tambahan ke penyidik kalau sang kakak ipar tadi menuduh istrinya selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Warga juga memberikan keterangan kalau sang kakak ipar ini punya kecenderungan ada kelainan emosional di mana dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dan pihak yang berwenang akhirnya bisa mengamankan si kakak ipar tadi ketika dia mencoba melarikan diri ke luar kota. Awalnya memang si pelaku ini tidak mengaku,
Tapi pihak yang berwenang pun berhasil menunjukkan ada satu bukti bahwa di ponsel si pelaku ini ada riwayat pembelian racun ikan secara online. Dan racun itu adalah potasium sianida. Pelaku pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku dia sakit hati karena dimaki-maki oleh adik iparnya. Dia merasa sebagai kakak yang lebih tua, seharusnya kan adik iparnya ini sopan. Gara-gara itu, si pelaku berencana ingin membunuh semua keluarga adik iparnya. Dia membeli racun secara online dan kemudian dia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat adik iparnya ini sekeluarga sedang tidak ada di rumah, dia menyelinap masuk ke rumah adik iparnya dan di situ ia taburkan racun itu ke seluruh makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas. Dia juga menaburkan racun tersebut ke susu bubuk anak adik iparnya tadi. Rencananya berhasil, tapi ternyata yang meminum air di kulkas hanya istri adik iparnya. Jadi bisa dikatakan kalau tanpa sadar si korban ini pasang badan untuk melindungi keluarganya. Dan pelaku pun didakwa dengan hukuman mati. Dari kasus tadi kita bisa belajar kalau yang namanya sifat kasar dan lekas marah itu nggak membuat seseorang menjadi kuat. Malahan, seorang itu malah tambah lemah karena dia dikendalikan oleh emosinya sendiri. Dan pada saat emosi itu mengendalikan dirinya, dia bisa saja melakukan tindakan yang sangat di luar nalar. Tapi pada akhirnya, dia menyesal sendiri ketika buah dari amarahnya itu menimbulkan satu kerusakan yang permanen, yang tidak bisa diperbaiki. Karena yang namanya emosi selalu berbanding terbalik dengan logika. Kalau emosi tinggi, logika pasti rendah. Kalau kita mau memakai logika, emosi harus rendah. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.